perkuliahan ya, pada mata kuliah Statistika Matematika 2 gitu ya, di pertemuan kelima. Benar kan 5 kan ya? 5 atau 6? 5, 5, 5 ya. Bapak. Oke, terima kasih. Baik, hari ini ada yang tidak masuk atau yang belum join? PJ, bagaimana PIC? Apakah tidak masuk? Sepertinya masih ada yang lagi di jalan deh, Pak. Berapa orang lagi? Dua sama dua, Pak. Ini masih banyak yang belum on cam nih, Dua 10 orang lagi nih. lagi. Mana dia? Ripda tadi on cam, oh off cam lagi sekarang. Off cam, on cam lagi. On cam, off cam lagi. Oke, ini saya nampak nih walaupun kalian saya matematikan tuh. Baik, pertama mari kita berdoa ya, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita akan masuk di pertemuan kelima ya. Kita pelan-pelan ya bacanya ya. Oke, Bismillah. Saya izin share screen ya. Oke, kita akan eh, di sini pertemuan 6 ya, statis cukup. Tapi secara itu ini pertemuan 5 ya. 5 kan ya? Nih, kita lihat di RPS. RPS. Nah, 5 itu memahami konsep kecukupan, kecukupan penduga ya. Terus materi pokok bahasannya mampu menjelaskan konsep statistika cukup ya, mampu menyifat-sifat saya cukup, makasih. Nih, sama mampu mencari statistik cukup dari kasus sederhana berdasarkan teorema faktorisasi. Mana sih bloknya? Oh ini dia. Nih ya. Jadi ini ya, apa namanya eh materi pada hari ini gitu. Nah, walaupun di sini pertemuan 6, tapi kita pertemuan 5. Ini PPT punya Ibu Kori ya. Apa? Kita coba. Oke, Bismillah ya. Nih, di dalam hal statistik cukup itu ya ada beberapa penjelasan ya. Nih, perhatikan. Kalau dari slide ini saja ya, slide ketiga ini kalian belum paham atau nggak ngeh, untuk slide selanjutnya tadi nggak ngeh juga. Saya juga eh, gimana ya cara menjelaskannya biar kalian paham, udah paham gitu. Tapi kita pelan-pelan coba. Yang pertama, katanya himpunan statistik berisi banyak informasi dalam sampel tentang parameter, sehingga perlu adanya pembatasan statistik yang baik. Contohnya gini, jadi himpunan statistik, statistik itu adalah nama lain dari sampel ya. Jadi kalau misalkan, nama parameter dalam sampel, kalau populasi, nama apa namanya populasi, kalau populasi, eh, nama para itu parameter. Jadi parameter itu merupakan bagian dari populasi. Ada satu populasi ini. Nah, rata-rata populasi parameternya adalah mu, ya. Rata-rata sampel parameter X bar. Nah, jadi kalau statistik berarti untuk sampel kan ya yang berbentuk himpunan. Artinya ada banyak, himpunan ada banyak kan ya. Kumpulan gitu. Kumpulan himpunan gitu ya. Apalagi. Nah, gitu lah pokoknya. Jadi kumpulan dari statistik berisi banyak informasi dalam sampel tentang parameter. Artinya, pada sampel yang kita peroleh, anggaplah contohnya ya, populasinya kelas kalian di dalam ini ya, ada berapa sih? Anggap ada 30 ya, 30 ya, kelas kalian itu sampelnya 20 orang ya, 20 orang. Nah, dari sampel itu kita banyak mempunyai informasi. Informasi apa? Misalkan berat badan, tinggi badan, ya. Terus kalau misalkan dalam string contoh itu adalah rata-rata atau mu, varian atau sigma kuadrat, skewness kemiringan, kurtosis apa namanya keansipan ya. Jadi itu nama parameter. Kalau rata-rata mu, kalau sampelnya x bar ya. Kalau varian sigma kuadrat, sampelnya x kuadrat gitu. Jadi di dalam sampel itu banyak memuat
informasi tentang parameter. Jadi entah parameter rata-rata, parameter varian, dan sebagainya. Sehingga perlu adanya pembatasan statistik yang baik. Artinya biar tidak terlalu banyak gitu nih. Makanya perlunya statis cukup. Cukup gitu nih. Udah cukup-cukup, jangan tambah lagi misalnya gitu ya. Yang kedua, secara umum, ide dari kecukupan meliputi pengurangan himpunan data pada statistik menjadi lebih ringkas tanpa kehilangan informasi tentang parameter. Nah, oleh karena dalam sampel tadi banyak informasi, jadi banyak informasi tentang parameter ya. Nah, kita kurangi himpunan-himpunan. Oh, misal ya, di dalam himpunan itu ada rata-rata ya, ada rata-rata berat badan di dalam sampel K20 orang itu ya. Ada variannya. Ini kan terlalu banyak nih, hilangin satu. Rata-rata aja gitu maksudnya. Jadi perlu dikurangi biar tidak terlalu banyak informasi tentang parameter di sana gitu. Ini poin kedua. Nah, kita kurangi tapi tanpa menghilangkan informasi tentang parameter. Maksudnya gini, kita hilangkan di sana tanpa menghilangkan informasi. Misalnya kita hilangkan varian gitu nih, tapi kan ada rata-ratanya, ya, ada mu-nya. Jadi kalau misalkan varian itu seberapa jauh dia bervariasi, kalau misalkan rata-rata itu seberapa aja dia memusat, seperti itu kan ya. Jadi kan nggak terlalu hilangnya nggak terlalu signifikan itu misal gitu. Nah, terus yang ketiga, secara singkat, S ini kode itu ya, apa namanya, kode atau simbol dari suatu parameternya. Dianggap sebagai statistik cukup bagi theta. S itu adalah statistik cukup bagi theta. Theta ini adalah parameter secara general. Ya. Kalau misalkan parameternya rata-rata mu, ya, yang kemarin, secara general theta. Kita simbolkan tuh theta gitu nih. Tapi kalau secara realnya nanti diganti. S dianggap saya cukup bagi theta jika distribusi bersyarat dari statistik lainnya dengan diketahui S tidak mengandung theta. Jadi gini, S itu adalah statistik cukup bagi theta jika distribusi bersyarat dari statistik T lainnya diketahui S tidak mengandung theta. Jadi kalau misalkan S ini nanti ya, tidak mengandung theta, tidak ada theta, tidak ada parameter di sana, dia merupakan statistik cukup, gitu ya. Artinya eh, sampel ini udah cukup, gitu. Udah baik anggaplah. Dengan kata lain, ketika statistik cukup sudah diketahui, nilai observasi dari statistik lain tidak mengandung informasi tentang parameter. Jadi misalkan kita membaginya, karena terlalu banyak kita bagi misalkan tiga, ada himpunan satu, himpunan dua, himpunan tiga ya. Kalau statistik cukup sudah diketahui ada, maka nilai observasi dari statistik yang lain atau misalkan dari himpunan yang lain ya, tidak mengandung informasi tentang parameter. Jadi gitu, yang himpunan yang dibagi tadi tidak mengandung parameter, ya. Kalau dia tidak mengandung parameter itu namanya saya cukup. Nanti contohnya, ya. Nih, definisi. Dia akan nampak. Ini namanya jointly sufficient statistic. Statistik cukup bersama. Kalau kemarin kan kita pernah itu peluang bersama ya. Nah, ini saya cukup bersama. Definisinya, misalkan, ya, X itu adalah X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Mempunyai fungsi densitas bersama. Yang kemarin ya, fungsi gabungan, fungsi bersama ya. Itu ada fx dengan parameter theta. Dan misalnya S itu adalah S1, S2, dan seterusnya sampai SK merupakan statistik berdimensi K. Ada banyak eh, parameter statistik di sana, ya, parameter statistik yang sebanyak K gitu nih. Maka S1, S2, dan seterusnya sampai SK itu merupakan statistik cukup gabungan bagi theta jika untuk sembarang vektor statistik T yang lain tidak bersyarat dari T diberikan S besar sama dengan S kecil dan dinotasikan dengan fungsi T bersyarat S T tidak bergantung pada theta. Pada kasus satu dimensi, secara sederhana kita sebut bahwa S
merupakan status cukup bagi theta. Artinya apa? Intinya apa? Bukan arti intinya apa? Kalau setelah kita nanti otak-atik, setelah kita lakukan perhitungan, ya, untuk S itu dan T itu tidak mengandung theta, tidak ada theta di dalamnya, maka itu merupakan statistik cukup bagi theta. Nanti ada contohnya, ya, nanti contohnya. Pokoknya inti kata kunci di situ ya. Kalau dia tidak ada mengandung theta, maka dia merupakan statistik cukup bagi theta. Nih, kita bisa mengasumsikan bahwa X1, X2, dan Sn merupakan contoh acak dari suatu populasi. Ya. Jadi X1 ibarat sampel pertama, sampel kedua, dan seterusnya. Ini merupakan satu contoh dari populasi. Dengan fungsi densitas, ya, fungsi gabungan yang atas ini, ya, Fx dengan parameter theta. Atau biasa ditulis dengan vektor. Vektor tahu, ada vektor dan matriks ya, berbentuk vektor terkadang satu baris dan sekian kolom, atau satu kolom dan sekian baris gitu. Berbentuk vektor X1, X2, Xn. Sebagai contoh acak. Bagaimanapun secara umum, X dapat mempresentasikan sebuah beberapa vektor lain dari amatan purba acak. Seperti contoh yang disensor atau himpunan dari sisi urutan. Yang kedua, tujuan utama adalah untuk mereduksi contoh menjadi himpunan terkecil dari sari cukup. Disebut juga himpunan minimal dari sari cukup. Artinya, dari banyak informasi yang kita dapat peroleh dari populasi itu, saat kita membagi-baginya itu, ya, saat kita dalam pembagian sudah dapat sari cukupnya, maka yang lain itu tidak memuat sari cukup. Seperti itu. Terus jika terdapat k buah parameter yang tidak diketahui dalam model, maka sangat sering akan terdapat sebanyak k buah statistik cukup. Dalam beberapa kasus, banyaknya statistik cukup sama dengan jumlah parameter dan memang dalam beberapa kasus tidak melakukan reduksi pada jumlah statistik yang mungkin untuk dekon sehingga keseluruhan sampelnya merupakan statistik cukupnya. Bingung sebenarnya kalau misalkan baca seperti ini ya. Nanti pas ada contoh kalian paham insya Allah. Ya. Nih, yang slide selanjutnya nih, slide selanjutnya. Kita mungkin tidak dapat benar-benar mempertimbangkan semua statistik yang mungkin. Ya, maksudnya kita tidak tahu di dalam apa namanya populasi itu untuk mempertimbangkan untuk memikirkan ada berapa misalkan statistiknya, ada berapa misalkan parameternya gitu nih. Dalam hal ini dikodokan dengan T. Dan juga upaya menunjukkan bahwa S itu merupakan statistik cukup. Pokoknya S itu adalah simbol untuk menimbangkannya cukup atau bukan gitu ya. Nah, bagaimanapun karena T merupakan suatu fungsi dari contoh yaitu X, di mana X sama X1, X2, dan Sn, hal yang dapat dilakukan adalah menyembunyikan bahwa Fx bersyarat S, X bebas dari theta. Intinya dia tidak ada theta. Gitu nih. Contoh nih, misalnya, maksudnya pendefinisian ya, misalnya S, ini kan kalau S tebal namanya vektor ya. Vektor S itu berisi S1, S2, dan seterusnya sampai SK adalah vektor di mana SJ, ya SJ itu X1 dan X2, dan seterusnya sampai Xn untuk J dari 1 sampai K, ya. Maka fungsi densitas X atau vektor X adalah X1, X2, Xn bersyarat S sama dengan S kecil adalah, ini fungsinya. Ini cara untuk mencarinya. Fx bersyarat S, ya, untuk X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, dia akan bernilai, ini ya, bernilai ini, rumusnya ini. Dia akan bernilai Fx1, Fx1, X2, dan seterusnya sampai Sn per Fs, S, theta. Fs, S dengan parameter theta. Dia akan bernilai ini, nanti ada nilai di sini. Ya. Jika untuk S itu adalah X1, X2, dan seterusnya sampai Xn sama dengan S. Dan dia bernilai 0 untuk lainnya. Jadi, vektor S ini, S1, S2, S3, SK, merupakan statistik cukup gabungan bagi theta jika hasil dari pembagian tersebut tidak mengandung theta. Lagi-lagi disebutkan,
ya, jika hasil dari pembagian tersebut tidak mengandung teta. Kalau hasil dari ini nanti, ya, mana sih? Nah, ini dia. Tidak mengandung teta, tidak ada teta, maka dia dikatakan dengan statistik cukup, statistik enough, ya. Nih, baru kita para example. Contoh, ya, misalkan X1, X2, dan seterusnya sampai X1, X2 apa, Pak? Ini sampel, ya. Sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, dan sampai SN, atau yang diambil dari populasi, ya. Merupakan contoh acak dari populasi yang berdistribusi bernauli. Jadi X ini ada satu contoh acak yang diambil dari suatu populasi, ya. Sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, dan seterusnya eh, sampai n sampel, ya, dari populasi yang berdistribusi bernauli. Ada yang ingat bernauli itu apa distribusinya? Tarakah ingat distribusi bernauli yang bagaimana? Ingat-ingat lupa, Pak. Ya, apa ingatnya, apa lupa di mana? Bernoulli. Bentar ya. Bernoulli itu yang kata dia ada peluang gagal dan suksesnya gak sih, Pak? Iya, Itu. iya. Ada orangnya, ada suaranya, nggak ada orangnya. Mana Adinda Iya, Pak, kameranya? Ada kameranya kameranya doang. lagi bermasalah, Pak. Tadi udah nyala tapi nggak kelihatan muka saya. Nah gitu. Kira ditutup dia. Soal Enggak, kameranya Pak. ditutup Ini sama lagi di yang ini lain. usahain lagi. Oke, terima kasih Adinda. Terima kasih Raka. Ya, jadi sebaran Bernoulli itu atau distribusi Bernoulli itu merupakan suatu sebaran yang dimana hasilnya akan ada dua, hanya ada dua kemungkinan. Apa dia? Kalau nggak berhasil gagal, kalau nggak gagal berhasil, ya itu aja. Berhasil dilambangkan dengan P, gagal dilambangkan dengan 1 - P atau Q, ya seperti itu. Nah, berdistribusi binomial dengan parameter P. Jadi parameter bahasanya P dan fungsi masa peluang atau FMP-nya ada sebagai berikut. Ini ya, ini fungsi masa peluangnya. Px sama dengan X dengan parameter P, ya dengan parameter berhasil, ya, di mana P pangkat X 1 min P pangkat 1 min X. Ini kalau dia binomial. Tapi kalau dia Bernoulli, ya, ini kalau dia Bernoulli. Tapi kalau dia binomial, binomial itu ada kakaknya Bernoulli. Binomial itu adalah percobaan Bernoulli yang dilakukan berkali-kali. Contoh gini, kalian melempar koin, nih ya, ini koin tangan saya koin, lempar nih, just. Dia akan berhasil kalau munculnya gambar, ya. Kan gambar berhasil, kalau angka berarti gagal kan, ya, seperti itu. Nah, kalau dia cuma sekali, itu namanya Bernoulli. Tapi kalau dilakukan berkali-kali sebanyak n kali namanya binomial. Oleh karena nanti kalau misalnya binomial di sini uh, ada tambahan ya di sini n min x, di depan ini nanti ada di depan ini nanti ada seperti dalam kurung itu, ya, bawahnya c, atasnya x, bawahnya x, atasnya n gitu. Di sini ada kurung, cari aja lah. Udah kalian nampak. Lihat nih chat saya nih 192 tuh. Jadi kalau misalkan PJ atau PIC, ya, yang tidak saya balas chat lagi. Bang Timbun kok banyak banget yang chat. Apa namanya? eh Sebaran saya dong itu semalam tuh. Sebaran Bernoulli binomial. Binomial. Ini dia. Jadi dia nampak ya. Jadi sebenarnya jadi ada dia sama seperti Bernoulli. Nampak ya. Aduh, jadi. Nah, dia di depannya ada kurung ini, ya. Terus X sampai N gitu nih. P pangkat X 1 min P N min 1, ya. N min 1 di sini.
Ya, kalau misalkan itu ini kan X min 1 ya. Kenapa? Karena yang ada dua kemungkinan. Tapi kalau dilakukan secara berkali-kali dia N min 1. Makanya kalau di sini itu dia menjadi 1 min X. Cuma satu kali gitu. Ya. Ini harusnya kalau nggak salah itu keliru ya. Kalau nggak salah itu ini N min X deh. Harusnya. Susah yang lain. Mana ya yang lebih kelihatan ya? Harusnya kalau nggak salah N min X itu bukan bukan N min 1. Nih, ini ya. N min X ya. N min X. Kalau ini dia pakai V dia. Yang ini coba. Tuh, pangkat N min X. Dia peluang berhasilnya, ini N, CX ya. Peluang berhasilnya yaitu adalah P pangkat X ya. Dikali peluang gagal 1 min P atau Q pangkat N min X ya. N min X. Keliru tadi berarti. Gitu. Nah, tapi kalau dia bernauli, dia hanya 1 min X saja. Gitu. Nah, ini soalnya ini tunjukkan bahwa P duga ini ya, P duga ini merupakan statistik cukup bagi P. Ya. Jadi gini, kita mempunyai populasi. Anggaplah populasinya kelas kalian. Terus kelas kalian itu mempunyai berat badan rata-rata. Rata-ratanya misalkan 65, yang sering saya katakan dia 65. Rata-rata berat badan kalian itu. Sekelas populasinya. Lalu kita mau mencari sampel. Anggap sampel 20 nih. Maka dapat rata-ratanya X bar-nya misalkan 63. Pertanyaannya, apakah X bar itu merupakan statistik cukup bagi populasi, bagi mu, atau apakah berat badan kalian 63 itu merupakan statistik cukup bagi berat badan yang populasi untuk 65 atau tidak, seperti itu. Nah, ini tunjukkan bahwasanya P duga, ini kan dugaan, ini asli nih, ini populasi, ini kalau duga-duga sampel nih. Yang dimana isi P duga ini adalah sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Ini kan rata-rata kan ya? Nggak rata-rata ini. Kalau rata-rata dia 1 per N. Ini X1, X2, X3, Sn ya. Yang ini. Ya, yang ini. Nah, tunjukkan bahwa nilai ini ya, apakah statis cukup bagi P. I sigma I sama dengan 1 sampai N XI ya, adalah statis cukup bagi P. Ini tahapannya ini. Pertama, cari distribusi peluang bersama ya. Cari Fs θ-nya yang kemarin pertemuan kemarin, distribusi peluang bersama ya, atau peluang gabungan untuk X1, X2, Sn ya. Terus cari distribusi peluang dari statistik yang diketahui. Distribusi peluang dari statistik yang diketahui dalam hal ini adalah P duga. Lakukan pembagian antara fungsi pada tahap 1 dan tahap 2. Pembagian bagaimana, Pak? Ya, rumus ini tadi, kayak rumus ini. Ya. Terus jika fungsi yang dihasilkan tidak mengandung parameter yaitu P itu tidak mengandung parameter theta, maka P ini merupakan statistik cukup. Ya, seperti itu. Ini contohnya nih. Jawabannya contohnya. Pertama kan katanya tentukan distribusi peluang bersama yang kemarin. Fxp. Fx dengan parameter P. Ya. Maka ada fx1p, fx2p, fx3p, dan seterusnya sampai fxnp, parameter P, peluang berhasil ya. Ini fungsi gabungannya. Atau kalau misalkan kita buat ke dalam, oleh karena dia ini bernauli ya, bernauli. Kan bernauli cuma satu kan ya. Yang saya bilang tadi kalau satu kali pelemparan kan ya, bernauli. Tapi kalau dia berkali-kali itu binomial. Oleh karenanya, di sini itu diganti binomial dia. Ya, diganti binomial nih. Fxp-nya ya. Pak, kenapa FXP? Karena dia fungsi gabungan, fungsi bersama-sama, ada banyak dia. Jadi peluang berhasil P ya, pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Ini kan X harusnya kan ya. Ya, X-nya. Terus oh. Boleh.
Oh iya, siap, 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 siap. Siap, Ibu. Aman. Bentar ya, kita itu dulu ya. Pending bentar ya. Saya pindah ruangan dulu. Oke, kita lanjut ya. Maaf, apa namanya? Saya pindah ruangan dulu. Oke, terlanjut. Soalnya terdengar? Terdengar? Sipa, Sipaju, Dengar kok. Adia? Oke, lanjut ya. Nah, tadi sini. Nah, oleh karena ini dilakukan secara berulang-ulang, ya, maka dari dia bernauli menjadi binomial. Kan di sini tadi X ya. X kan ya. Terus di sini N min X. Nah, X-nya apa? X-nya adalah peluang P duganya. P duganya apa? P duganya adalah isinya ini. Ya. Tuh. Sigma I dari 1 sampai N XI gitu. Oleh karenanya setiap X diganti ini. P pangkat X menjadi P pangkat sigma I dari 1 sampai N XI. Dan 1 min P N min X sama gitu. Lalu yang kedua, distribusi peluang P duga. Kita mengetahui bahwa P duga merupakan satu perubahan acak binomial. Ya, udah ganti kan katanya? Perubahan acak binomial karena N karena merupakan N kali kejadian sukses dalam percobaan Bernoulli. Karena dilakukan sebanyak N kali, kenapa N kali Pak? Di sini ada fungsi gabungan.
fungsi peluang bersama. Jadi kan bersama-sama jadi gabung. Jadi makanya binomial. Nah, P duga berdistribusi binomial N, P gitu. Maka untuk persamaannya menjadi P fungsi F P duga dengan parameter P yaitu adalah 1 sama sigma I dari 1 sampai N XI pangkat N. Pak, ini masuk gimana Pak? Ini masuk yang tadi. Kan ada X, N kan ya? X-nya diganti, N tetap. Yang ini tadi nih. Nih, mana ya? Mana? Oh, macam Nah, ini berapa? tekan power, habis itu tekan ini. Jawabannya udah. Mana ya? Yang ini tadi ya. Tekan tombol powernya, yang HP itu ya, komputer HP ya. Mana dia? Mana? Yuk, Ya. yang ini nih. Ya, yang ini nih. Ini kan X pangkat N. X pangkat N kan ya. Yang sebelah kanan, yang ini. Nah, X-nya kan diganti. Ya kan ya. Nilai X-nya kan diganti itu. Diganti, N-nya tetap. P-nya, terus X-nya diganti gitu. Jadi kalau misalnya kita bawa ke sini, ini X-nya diganti sama seperti ini ya. N-nya tetap, terus P pangkat X ya turun aja yang ini. Tinggal turun ke bawah, dah. Yang ini tinggal turun ke bawah sini gitu. Ya, seperti itu. Sama. Nah, setelah dapat ini kan untuk P, fungsi P duga dengan parameter P kan ya. Itu kan untuk yang bawah, yang ini nih. Ya, yang ini. FXP-nya udah ada. FF-nya udah ada. Jadi kita udah bisa yang ini nih. Sudah dapat yang ini. Ini adalah fungsi gabungannya. Ini fungsi gabungan ya. Kalau tadi fungsi gabungannya adalah fungsi binomial. Terus ini adalah fungsinya juga. Fs, S itu merupakan tetanya. Ini saya bilang ini general tadi. Di saat yang ditanya mu, maka di sini diganti mu atau X bar. Tapi di saat ditanya yang lain, maka diganti. Ini kan ditanya adalah P duga. Ya kan ya? Nah, di saat di sini P duga, maka di sini juga diganti P duga. Di bawah sini nih. P duga itu untuk P. Mana sih? Nih, P duga itu untuk P gitu. Masih yang saya tadi. Nah, oleh karena yang ketiga itu membuktikan statistik cukup. Ya. Lakukan pembagian kan ya, kita buktikan statistik cukupnya. Maka FXP ini dibagi sama F apa nih? P duga dengan parameter P. Masukkan nilai ini apa? Ya ini. Yang ini nih, dah. Yang ini nih, ya. Terus yang nilai ini yang bawahnya apa? Yang ini, yang bawah ini dimasukkan. Nih, yang ini nih. Jadi, ini dibagi sama ini. Yang atas bagi sama yang bawah, gitu. Ya. Nah, ini kan bisa dicoret-coret ya. Sebentar. Ini kan P sama ini sama kan ya? Jadi, P I dari 1 sampai N, XI, ini kan sama yang ini. Yang ini, lihat, semua lihat sini. Yang saya blok ini ya, saya kasih inilah. Kok nggak mau? Bukan hapus ini dia, maaf. Yang saya highlight ini ya, ini kan nilainya sama seperti ini kan ya? Betul nggak? Betul nggak Dinda? Dinda Hao, Adinda Betul, Hao. betul Pak. Betul. Nah, kalau dia sama dan ini per, bisa dicoret. Ya nggak, Taraka? Benar nggak? Benar banget, Pak. Benar kan? Oke. Nah, oleh karena dia dicoret, berarti yang atas tinggal 1, yang bawah tinggal ini dong. Makanya di sini 1 per N, terus bawahnya sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Iya kan ya? Tinggal ini. Nah, ini oleh karena ini pangkatnya ke atas. Jadi pangkat -1. Nah, pertanyaan saya, paham nggak kalian dari sini ke sini? Paham nggak?
Kalau misalkan 1/n, itu sama dengan n pangkat min 1 kan ya? Ya kan? Nah, ini sama. So, jadi 1 per ini, ya dalam kurung ini sama dengan dalam kurung pangkat min 1. Nah, pertanyaan saya, bukan pertanyaan, pernyataan. Kan di dalam ini kan tidak ada theta, ya. Tidak ada apa namanya P di sini. Kalau theta itu untuk general ya, untuk contoh-contoh, untuk pendefinisian aja. Nah, maka di sini kita tidak mengandung theta, tidak mengandung theta katanya ya. Itu untuk pendefinisian. Tetapi kalau di sini itu dia katanya P. Kan di sini tidak mengandung P kan ya. Setelah hasil akhir pembagian ini, ya, hasilnya tidak ada P di sini. Tidak mengandung P. Artinya apa? P, P ini, ya, P duga ini merupakan statistik cukup bagi P, gitu nih. Ya, paham nggak sampai sini? Kalau tadi itu dikatakan selalu teorinya jika theta tidak mengandung jika hasil dari pembagian tidak mengandung theta maka itu merupakan statistik cukup katanya. Terus ini juga dikasih tahu berapa kali itu saya jelasinnya. Pokoknya intinya ini eh, tidak mengandung pada theta pada kasus dimensi sederhana disebut dengan statistik cukup bagi theta. Kan tidak mengandung, tidak bergantung, tidak terdapat sama aja kan ya? Nah, itu saya bilang theta itu karena secara general di saat yang ditanya misalkan mu diganti mu, kalau di sini p diganti p gitu. Aman, nanti ada contoh lagi. Nah, di situ jadi di saat hasil akhirnya tidak ada p karena parameternya p, maka dia merupakan statistik cukup bagi p seperti itu. Paham? Kalau paham saya lanjut nih. Paham? Pak, saya masih sedikit kekeliruan atau dapat kebingungan pada saat di distribusi peluang bersamanya, Pak. Itu kan tadi kalau nggak salah distribusi awalnya kan dari Bernoulli. Terus karena dia Hmm. gabungan dari sampel X1 sampai Xn, terus perubahannya jadi binomial tuh gimana tuh, Pak? Oke, oke, siap. Terima kasih Noval. Nur Hidayat, ya, Muhammad Nur Hidayat. Jadi gini, di soalnya, di sini diberikan soal diketahui bahwasanya untuk sampel X1, X2, dan seterusnya sampai Sn itu merupakan contoh acak dari populasi yang berdistribusi Bernoulli. Ya. Distribusi Bernoulli kita tahu ada distribusi yang memiliki keluaran kalau nggak 0, 1. Ya. Kalau nggak berhasil, gagal. Angka 2 itu aja. Dan itu dilakukan secara berkali-kali. Artinya apa? Cuma 1 kali. Gitu. Nah, solusi untuk mencari statistik cukup itu harus mencari peluang bersama atau fungsi gabungan ya. Nah, yang pertemuan kemarin ya peluang bersama itu ya. Kalau ada F1, S2, S3, kalau digabung jadi F dalam kurung SN itu sama theta gitu. Nah, kalau kita mencari distribusi peluang bersama ini, di saat kita mencari distribusi peluang bersama artinya ada percobaan pertama, kedua, ketiga ya. Jadi untuk apa namanya tuh Bernoulli pertama, Bernoulli kedua, Bernoulli ketiga. Nah, di saat Bernoulli ini banyak, itu kan jadi distribusi baru. Distribusi apa? Binomial. Kecuali kalau nggak ada yang baru, misalkan distribusi eksponensial. Nah, kalau dia eksponensial itu namanya tetap eksponensial, jadi nggak harus ganti nama. Tapi di saat dia Bernoulli, Bernoulli 1, Bernoulli 3, ada n Bernoulli, itu dinamakan dengan binomial. Gitu nih. Misalkan gini, eh apa ya? Secara ilustrasi duit nih. Duit misalkan 20.000 ada 5 buah. Itu kan 100.000. Diganti sama 100.000 gitu. Ya. Tapi di saat dia 20.000 3 kali, nggak ada 60.000. Paham nggak saya? Nggak ada 60.000 satu lembar. Ya. Jadi gitu. Oleh karena Bernoulli ini ada kakak, dinamakan dengan binomial. Di saat melakukan Bernoulli sebanyak n kali itu menjadi binomial, maka dia akan menjadi binomial. Bedanya cuma di sini doang. 1 ini diganti n gitu. Tapi kalau dia yang lain tidak. Kalau tidak ada ya sudah, berarti tetap distribusi itu. Seperti itu, Nur Hidayat. Dayat ya dipanggil. On mic dong, jangan ganggu aja biar temannya tahu paham atau enggaknya. Ya, Pak, ya, Pak. Oke, oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini contoh kedua.
Contoh kedua, pahami lagi nih. Misalkan X1, X2, dan seterusnya sampai Sn itu merupakan contoh acak dari populasi yang berdistribusi eksponensial. Distribusi eksponensial dengan parameter theta. Nah, kalau ini theta parameternya. Kalau tadi P, ya. Kalau theta ya udah kita kembalikan ke theta dong. Kalau tadi P ya kita buat P gitu nih. Dengan parameter theta. Kalau tadi kan dikasih tahu dengan parameter P. Nah, gitu. Ya. Mana tadi? Dengan fungsi dan sebagai berikut. Nah, ini adalah fungsi untuk si eksponensial. Fungsi eksponensial 1/θ. Ini fungsi yang begini fungsinya. Jadi fx theta, ya, fx untuk parameter theta, 1/θ dikali eksponen pangkat min x per theta. Itu fungsinya. Di mana θ-nya lebih besar pada 0 dan xi-nya lebih besar pada 0. Kalau θ-nya 0, nggak bisa. Coba kalau misalnya di sini 0. 1/0 kan tidak terdefinisi. Makanya nggak bisa. Ya. Nah, 1/θ dikali eksponen pangkat min x per theta. Tunjukkan bahwa S, ya, S ini merupakan statis cukup bagi theta. Isi S itu adalah ini katanya. Ya. Kalau tadi kan didefinisikan S besar itu sama dengan S kecil. Ya. S kecil itu secara general. Yang belum tahu apa gitu. Ibaratnya secara contoh aja gitu. Ya. Anggaplah kalau misalkan mobil, ya. Mobil itu tidak kita definisikan secara general aja mobil udah gitu, bentuknya gitu. Tapi kan secara apa namanya spesifik mobil itu ada banyak, ada jenis sedan, ada bus, minibus kan ya. Ada rodanya 4, rodanya 6 misalkan. Tapi di saat hanya general mobil aja udah gitu. Jadi udah kebayang bentuknya seperti itu ya. Nah, sekarang di soalnya harus definisi S itu sama seperti tadi, sama seperti soal sebelumnya ya. I sama dengan 1 sampai N XI. Apakah S ini merupakan secara cukup bagi theta? Maka pertama, kita buat fungsi densitasnya. Fungsi densitas gabungan. Nah, oleh karena ini itu dilakukan, aduh, baterai saya habis. Sabar. Maaf, selingan dulu. Selingan dulu. Aduh, sahabat ya, maaf. Ada kendala yang kita, baterai saya tinggal 3%. Pindah lagi dong. Oke, lanjut. Nah, apa Oke, nah di saat dia ada fungsi gabungan dalam hal banyaknya data, ada sampel pertama, sampel kedua, dan seterusnya sampai sampel ke n, maka di tetanya akan dikali pangkat n. Nah, ini yang ditanyakan sama Muhammad Nuril tadi. Di sini nggak ganti namanya, dia tak eksponensial karena di saat dia fungsi eksponensial dia konsta berkali-kali, dia tak eksponensial gitu. Kalau tadi saya adakan berkali-kali eh, binomial, Bernoulli dia konsta berkali-kali berganti nama binomial gitu. Nah di sini dia tinggal tambah n aja
Selebihnya sama. Ini kan pangkat X nih. X-nya diganti sama yang diketahui. X-nya ada ini. Ya. Terus θ tetap. Nah, udah sama. Nah, terus lalu nih, fungsi densitas untuk S ya sama dengan I sama sampai NXI. ES ini kan ya harapan ya. Ya harapan ya. Atau rata-rata. Ya harapan untuk S. S kan ya ini. Ya kan ya. Oh, nah makanya di sini S nih. Ini harapan dari ini. Nah, ini kan I dari 1 sampai N. Berarti ada sebanyak N data. Nilai harapan dari N adalah N itu sendiri. Oh, kalau misalkan sigma N itu dinilai harapkan kan ya, dibuat nilai harapan atau misalkan eh, E ya, itu dia akan N sendiri. Nah, ini kan ada X nih. Nilai harapan dari XI, anggapnya nggak ada I itu adalah X sendiri. Maka ada N N gitu nih. Nah, X setelah sampai sini, XI, nah varian dari sigma ini N juga. Terus varian X. Nah, sedangkan ini varian X itu kan theta kuadrat. Varian X itu theta kuadrat. Maka saya ganti N theta. Maka dari sebaran eksponensial ini setelah kalau dari sini masih aman ya. Setelah dari sini, maka S ini berdistribusi gamma dengan theta ya. Nah, dengan parameter theta N gitu nih. Berubah dia menjadi gamma. Kalau sini tadi masih eksponensial, kalau sini menjadi gamma. Fs theta-nya 1 per theta pangkat N gamma N. Ini gamma. Ini namanya gamma besar nih. Nih, ini namanya gamma besar. Terus S pangkat N min 1 ya, eksponen S min S per theta. Gitu. Kalau tadi kan masih aman nih, masih apa namanya eksponensial. Tapi di saat dia sudah mencari fungsi densitas, di sini dia punya fungsi gamma. Seperti itu. Fungsi gamma itu rumusnya ini. Nanti cari aja misalkan di internet. Dia harus cari langsung, dia cari langsung biar kalian paham. Gamma ini dia, coba cek ya. Kok nggak mau? Kok nggak mau? Ini 1 per B pangkat A gamma A ya. Terus X pangkat A min 1 eksponen min X per B. Jadi kan ada gamma ke A di sini. A di sini ya. Alpha di sini itu sama dengan A min 1 di sini dan B pangkat A gitu. Maka kalau kita lihat di sini ya, kalau ini kan N, maka di sini N. Dan itu kita pangkat N gitu. Ya. Nah, lalu yang ketiga itu pembagiannya. Nah, yang tadi fungsi apa namanya gabungan dibagi sama fungsi fs-nya. Fungsi gabungannya ini fungsi eksponensial. Ini fungsi gamma ya. Tulisan. Tapi sebentar, coba gini ya. Tugas saya nih. Oke. Jadi gini. Ini kan ada rumusnya 1 per apa namanya itu theta pangkat n eksponensial dari ini kan ya, dari ini. Terus ini 1 per ini. Ini kan 1 per 1 per. Bisa ditukar kan dong? Ini kalau kita kalikan ya, eksponensial ini ya. Berarti ini menjadi eksponensial gini.
biar dimulai ya. Satu sama dengan perhatikan ya. Eh, dia itu adalah satu ya yang dikali enggak per dulu. Kita pelan-pelan ya, yang penting kalian paham. Kan saya bawa bawa pena itu sih. Apa saya bawa ya bentar ya? Apa saya bawa ya? Ada lah, kan aja kita. Oke, oke, oke. Eh, jadi kan rumusnya itu adalah satu, anggap aja ini satu per theta, aduh, lagi tremor ini, pangkat n, ya, terus dikali e pangkat min, terus ini per, ya, sigma dari satu, i dari satu sampai n, maaf ya kalau jelek ya, agak dipahami lah, tremor ini, x, i, ya, per theta. Terus di satu per eh, bla 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 bla, di sini ada juga bla 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 bla. Nah, sekarang ini kita kalikannya ke atasnya. Jadi yang ini kan ya, yang ini kali satu, artinya dia akan di sini kan ya, ya kan ya. Ngapain kita ganti a? Ini a, a ya. Terus theta per n nya adalah b, anggap di sini b per b. Terus per besarnya per ini satu kan ya. Ini kita kali ke atasnya ya menjadi C anggaplah. Ini ada lagi nih pernya per D. Nah, kan kalau bentuk seperti ini jauh kali jauh dekat kali dekat kan ya. Ini kali ini kan ya. Oleh karenanya ini bisa jadi A dikali D per B dikali C atau A per B. Nah, makanya dapat seperti ini nih. Udah, ini nggak bisa. Hmm. Maka di sini ketukar dia. Ininya tetap, ini kan sebagai B ya. KPN sebagai B. Makanya dia tempat-tempat di sini. Mana urus saya? Nih, makanya tempatnya di sini sebagai B. Ya. Terus I-nya apa? A-nya tadi adalah atasnya yang ini. Yang ini A-nya. Ya, ini A-nya nih. Ini A. Makanya A per B. Eksponen pangkat per ini. Nah, bawahnya dibalik. D per C kan sampai N ya. Sampai ini D per C gitu nih. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu ini kan saya coret nih. Mana coret ya? Ini saya coret, maaf. Ini kalau gambar mana sih? Oh, kursornya nggak mau gerak.
Nih, ini kan coret nih. Kok nggak mau? Ini bisa coret, yang mana? Ini coret, ya kan ya. Terus eh ini ya eksponen pangkat ini bisa coret. Ini eksponen coret ya. Terus ini kan pangkat theta juga nih. Ini kan S ya. Ini kan sama dengan S. Ya kan ya? Ya kan ya? Di soal kan? Nah, ini kan sama dengan S. Nah, berarti S per theta ini sama dengan min S per theta ini gitu nih. Ya. Coba kita hapus dulu. Saya ulangi ya. Walaupun agak lama nggak apa-apa, ini kalian paham lah. Ini step mat ini agak krusial. Eh, ini coret kan ya. Sama n per s min theta per s pangkat n min 1. Tinggal ini nih. Nih. Nah, oleh karenanya ini kan tidak ada mengandung theta kan ya? Ya kan? Dia tidak ada kita kembali ke PPT. Nih. Nah, hasil dari ini kan tidak ada mengandung theta. Karena fs tidak mengandung theta, maka S XI ini adalah statistik cukup bagi theta. Seperti itu. Kan hasil setelah pembagian tidak ada mengandung theta. Artinya dia merupakan statistik. Tapi kalau misalkan ada theta pangkat N di sini, artinya dia bukan statistik cukup. Gitu. Paham nggak contoh kedua? Paham nggak? Atau mau contoh lagi? Saya kasih tugas nanti. Paham? Atau mau saya ulangi contohnya? Gimana, Nur Hidayat? Saya bingungnya pas perubahan gamma Hmm. sih Pak. Kalau buat pembagian ini sejujurnya masih Hmm. tahu gitu karena kan memang Sama. eh, Oke, perubahan oke. biasa Hmm. kan pembagian yang biasa. Tapi yang Hmm. perubahan tiba-tiba Iya, oke. Baik. Ya. Dari kedua contoh ini ya, baik dari sini, contoh kedua, dan contoh pertama gitu ya. Nah, mana contoh pertama? Ini ya contoh pertama ya. Iya, ini contoh pertama. Nah, di sini itu sebenarnya eh, yang dapat diketahui itu dalam hal perubahan perubahan itu dia akan ada pangkat n seperti itu. Kalau di sini kan dia kan tetap apa namanya contoh dua nih dan tetap eksponensial ya. Tapi di saat apa namanya ada fungsi densitas di dalam fungsi densitas duanya apa sih? Cari distribusi peluang dari statistik yang diketahui. Statistik yang diketahui dari sini distribusi peluang ini ya. Nah, distribusi peluang itu kalau di sini tadi oleh karena dia eh, melakukan berkali-kali itu ada namanya dari Bernoulli menjadi binomial, maka dia berganti nama binomial dan di dalam eh, rumusnya atau di dalam persamaannya dia ditambah diganti n sini. Pangkat ini diganti n ya. Nah, kalau di contoh dua juga hal yang sama. Dia juga ditambah n ya. Mana dia tadi? Nih, yang seharusnya tidak ada n di tetanya ya, bagian bawahnya dia ditambah n. Nah, pertanyaannya kenapa dia berubah menjadi gamma gitu nih di fungsi densitas ini di poin kedua ini. Nah, kalau di sini tadi fungsi peluang distribusi densitasnya dia sama gitu ya. Nah, yang fungsi kedua ini
eh, karena dia gamma eksponensial, nah mencari fungsi densitasnya yang bagaimana? Di saat udah ada fungsi densitas, pertanyaannya, apakah dia tetap berdistribusi yang sama eksponensial atau menjadi berbeda? Kalau gini setelah mencari fungsi densitas, dia berubah menjadi gamma gitu nih. Memang ini dari eksponensial, tapi kan oleh karena dia udah seperti ini, dia akan menjadi fungsi gamma seperti itu. Ya. Nah, pokoknya yang agak sakral itu memang di poin kedua ini. Maaf, nih di sini saya blok nih. Itu dia. Fungsi keluar dari statistik yang diketahui, ya. Seperti itu. Nur Hidayat. Ada lagi? Eh, Kalau bisa disimpulkan, berarti kan tadi katanya cari distribusi peluang, eh apa sih fungsi densitas Ini ya? nih, nih. Itu berarti kita Ini. bisa merujuk dari yang pertama, Pak. Maksudnya kan yang pertama tadi, kayak contoh nomor satu kan itu dia sebenarnya awalnya kan Bernoulli. Tapi karena dia jadi peluang bersama, dia ada N yang dirubah berkali-kali. Nah, dua ini Hmm, fungsi densitasnya itu mengikuti yang pertama, Pak. Maksudnya yang kalau pertama ini ada perubahan, kan perubahan ada perubahan N. Berarti kan ada banyakkan percobaan berkali-kali. Berarti yang kedua ini menyesuaikan yang pertama atau gimana, Pak? Maksudnya kita mencari oke. mencari apakah poin kedua ini bisa kita katakan kalau yang kedua ini adalah fungsi densitas yang mendekati fungsi distribusi peluang yang pertama. Paham nggak Pak kira-kira Pak? Takutnya saya berlibat juga. Binomial, karena binomial itu merupakan fungsi terdekatnya dari Bernoulli. Sama halnya seperti yang contoh nomor 2. Contoh nomor adalah eksponensial. Nah, setelah dia menjadi fungsi densitas ini, aduh, intensitasnya nggak stabil nih. Soalnya jelas nggak? Ini, halo? Jelas soal saya? Tadi nggak ada suaranya Masih sih Pak, jelas? tapi sekarang jelas. Oke. Tadi tiba-tiba intensitasnya nggak stabil katanya. Nah, hal yang pertama tadi, saat dia sekali, dia itu merupakan Bernoulli. Saat berkali-kali binomial, karena binomial itu adalah fungsi yang terdekat dari apa namanya Bernoulli. Dan di saat mencari fungsi distribusinya, asal fungsi densitasnya, yang paling dekat juga itu apa namanya Bernoulli, binomial dari binomial. Eksponensial yang terdekatnya yaitu adalah fungsi gamma, karena mungkin di bawahnya sama-sama per theta gitu kan ya, satu per theta. Kalau eksponensial seperti ini, uh, dan ini fungsi gamma. Gamma ini sebenarnya merupakan keluarga dari eksponensial. Ya. Jadi sebarang itu merupakan ada keluarga-keluarga juga. Dia ada keluarga kayak kuadrat, keluarga eksponensial, kebanyakan seperti itu. Ya. Kalau misalkan di kita itu misalnya marga gitu ya, tapi dia ada keluarganya. Nah, gamma ini kan merupakan perkembangan dari eksponensial juga. Dan makanya apa namanya itu yang berkaitan sama si eksponensial adalah fungsi gamma. Satu sama dengan satu sama-sama satu per theta kan ya. Bedanya kalau di sini ada gamma ke n, gamma n gitu. Gitu, Dayat. Guys, nunduk aja apa sinyal saya ya? Waduh, sinyal saya ini. Benar? Bahaya ini. Halo, halo. Ah, ini. Halo, Bapak dia. Suara saya kedengar? Sudah, terdengar, Pak. Cuman tadi agak Tadi, putus-putus. oh iya, iya, iya. Itu memang salah saya agak itu ya. Sinyal saya agak gangguan ternyata. Oke, kita lanjut. Saya takut, soalnya di depan ada percakapan baik. Tidak betapa apa agak gerak-gerak kepalanya. Biar saya tahu. Oh, yang ini misalkan masih aktif. Yang ini eh, bukan masih aktif. Yang ini eh, sinyal saya masih bagus berarti gitu. Nggak apa agak geleng-geleng. Tapi jangan juga dengan musik ya. Oke, lanjut ya. Ke sini. Sekarang di RPS ada ini kan, dalam faktorisasi. Nah, dalam hal teorema Pascal, jika
X ya atau sampai X1, X2 sampai Xn memiliki fungsi densitas gabungan ya yang kemarin ya. Fungsi densitas gabungan X1, X2 dan seterusnya sampai Xn theta. Theta kalau theta bot berarti vektor. Kalau kalian kalau saya dulu sampaikan ya, saya ngoceh aja tiba-tiba kalian saya terlempar gitu. Nah, ketika dia mempunyai fungsi gabungan ya, dan jika S vektor S itu isinya ada S1, S2 dan seterusnya sampai SK, maka S1, S2, SK itu merupakan jointly sufficient ya, cukup bersama bagi theta. Jika dan hanya jika ya, untuk fungsi gabungannya itu fx theta itu adalah fungsi dari G S theta yang dimana ada H, X1, S dan sampai Xn seperti itu. Keterangannya GS Pak atau vektor S sama theta tidak bergantung pada X1, S2, dan kecuali melalui S dan bergantung pada theta. Terus yang kedua, HX1, X2, Xn tidak bergantung pada theta, dapat berupa konstanta. Ya. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai persamaan 2X tambah 3, 2X itu kan persamaan linear ya. Nah, persamaan linear. 3-nya adalah konstanta kan ya. Nah, konstanta itu tidak bergantung pada theta gitu nih. Kalau SPL, persamaan linear dua variabel, SPLDP misalkan, dua variabel. X plus Y sama dengan 7. X plus Y itu sama dengan, itu adalah persamaan 7-nya itu adalah konstanta. Ya kan ya? Gitu. Nah, nanti ada contohnya. Nah, langsung contohnya. Nah, contoh nih. Untuk contoh pertama tadi ya. Ini adalah eh, fungsi gabungan ya. Fungsi gabungannya. Fx untuk P. Di mana P itu, ini kan P pangkat X ya. Jadi X-nya diganti sama sigma I sama dengan 1 sampai NXI. 1 min P. N min sigma I sama dengan sampai NXI. Ya kan ya. Nah, ini kan adalah S besar kan ya. Kita ganti nih P S besar. Ya kan ya. Ini kan ada X besar nih. Aduh, kok yang bawah ikut ke blok ya. Yang ini aja lah. Nih, ini kan X besar kan ya. Nah, kita ganti yang ini sama S besar. Maka P pangkat S, 1 min P, N min S gitu. Ya. Terus P pangkat S turun nih, 1 min P, N min S. Terus dikali 1. Nah, 1 ini sebenarnya nggak ada kan ya. Eh, secara apa namanya matematik atau statistik, di saat sesuatu yang dikalikan sama satu hasilnya adalah itu sendiri kan ya. Nah, satu itu nggak ada gitu nih. Tapi kita buat satu karena ini konstanta. Ini konstanta ini merupakan GSP. Ini adalah fungsi dari S dan parameter P ya. Ini ada konstantanya. Nah, konstanta kan ya. Maka di sini dikatakan H X1 S2 tidak bergantung pada theta, dapat berupa konstanta. Nah, tidak ada theta di sini, ya. Atau parameter tidak ada di sini. Aduh, halo, halo. Gerak. Oke, terima kasih Putri Hawa, terima kasih Zaskia. Tadi kan diam semua. Nah, saya ulang ya. Tidak ada di sini theta. Kalau dalam hal ini adalah P ya. Tidak ada P di sini. Nah, ini namanya konstanta. Ya. Tapi kalau misalkan saat gas tidak bergantung pada S1 S2 tidak ada nilai ini kecuali jika melalui S ya dan bergantung pada theta. Harus ada theta di sana maksudnya. Harus ada parameter di sana. Di sini parameternya P, makanya di sini harus ada P di GSP-nya. Di GSP harus ada theta, dalam hal ini P harus ada P, kalau di sini tidak harus ada theta, dalam hal ini P. Jadi di sini tidak ada P sebagai konstanta, di sini harus ada P. Itu intinya. Itu untuk tidak faktorisasi, namanya juga memfaktorkan, ya. Nih, faktor tadi di sini nih. Nih. Fungsi gabungan itu adalah GSP sama ini. GSP itu adalah hasil dari yang sudah dilakukan, ini adalah konstantanya. Makanya di sini dikatakan jika dan hanya jika JHJ dia. Oleh karena itu ini disebut dengan jointly sufficient, cukup bersama. Ya. Nanti kalau kalian sudah nikah nanti cukup bersama ya itu. Ya, cukup berdua, cukup bersama-sama. Saya yang bersyukur. Sekarang sifat-sifat, di LPS juga ada dia.
sifat-sifat gunung api. RPS. Nih, sifat-sifat ya. Harusnya ini dulu sifat-sifat dulu baru tema transaksi ya, tapi nggak apa. Sifat-sifat statistik cukup, statistik enough. Kok sih ini? Nih, misalkan dalam tema 10.10.31 kan, misalkan S1, S2, S2 sampai S3 kan statis cukup gabungan, ya. Jadi harus statis cukup S1, S2, S2. Jadi statis cukup gabungan untuk theta, dan jika theta duga adalah satu-satunya penduga MLE untuk theta, maka theta duga merupakan fungsi dari S. Seperti itu. Berdasarkan contoh 1, terdapat N buah percobaan bernulis yang dinamakan dengan percobaan binomial, di mana oleh karena N buah Bernoulli, XI itu berdistribusi binomial, ya. Dan kita mengetahui bahwa S tadi adalah sigma dari 1 sampai N XI adalah, aduh, internet saya. Halo, masih aman suara saya? Kansa, masih aman suara saya? Rumi, Zaskia aman ya? Oke. On mic dong, jangan ganggu aja. Oke, saya lanjut ya. Eh, adalah style cukup bagi P dan S berdistribusi binomial NP, maka penduga kemungkinan maksimum MLE bagi P adalah seperti ini. Nah, yang kemarin ya, MLE kemarin, pertemuan minggu kemarin, kita cari dulu likelihood-nya, ya, log-nya. Jadi, likelihood dari kita itu adalah fx2 parameter P, dan seterusnya sampai fxn parameter P. Lalu, lagi nih, kan tadi ada P ya, fx1P, anggap x1 aja dulu deh. Ya. Nah, nanti akan ada P Putus-putus, Pak. tambah satu pangkat. Jadi ini ada Bapak-bapak, P-nya, P putus-putus internetnya. Enzum. halo, halo. Bapak, Saya sampai mana tadi? slide 12. Rame nih grup nih. Gimana? Pak, yang ini dari FX. Iya, iya. Saya mana? Ya, sampai mana maksudnya saya jelasinnya? S binomial. Sampai mana? Yang NP, Pak. Ini nih S binomial NP. Yang sini ya? Oh iya, lupa. Iya, Pak, yang Sudah mati lampu. Sekarang saya sudah terdengar lagi. Udah, Pak. Sudah, ada, Pak. sudah. Baru juga join tadi. Tiba-tiba langsung Enzoom, keren kali. Iya, kasih semua nanti. Baru saya kayaknya. Oke, kita lanjut pelan-pelan, pelan-pelan. Semoga saya nggak kelempar lagi. Ini yang belum on mic, on cam lah. Nanti saya zoom langsung ini nanti. Aman. Saya kasih tugas nanti kalian lah. Parah emang. Oke, lanjut ya. Jadi gini. Jadi S ini berdistribusi binomial NP. Izin tadi distribusi binomial 1P. Kenapa? Sebenarnya ini adalah distribusinya Bernoulli. Tapi disebut binomial 1. 1 kan cuma sekali maksudnya.
Nah, ngapa sama aja? Binomial satu kali itu sama dengan Bernoulli, gitu ya. Kalusnya binomial NP, gitu ya. Aduh, patah-patah saya ini sepertinya. Oke. Nah, ini adalah kemungkinan MLE nih. Nah, seperti kemarin MLE pertemuan kemarin ya. MLE itu pertama kita mencari likelihood-nya, ya. Likelihood yang pertama itu adalah fx1p, fx2p, dan seterusnya sampai fxnp gitu ya. Nah, likelihood-nya itu adalah kan ini kan fungsi apa namanya Bernoulli kan ya. Bernoulli kan. P pangkat X 1 min P N min X. Oleh karena dia N menjadi binomial. Nah, di depan binomial itu kan ada X pangkat N. Maka di sini ada sigma X pangkat N dia. Tapi ini adalah binomial. Nah, setelah itu, ini kita ganti ke S lagi, biar nggak terlalu panjang nih. Biar lebih enak. Maka P pangkat S, 1 min P pangkat S. Ini turun. Ya, turun bawah nih. Nah, setelah mendapatkan ini, ya, kita learn-kan. Kan, aduh, bahaya ini. Halo? Oke, masih aman ya. Kalau kalian bergerak terus masih aman, tapi kalau kalian diam, saya yang bahaya. Nah, kan kemarin itu kita mencari fungsi likelihood-nya. Sudah mencari fungsi likelihood-nya itu, kita learn-kan ya, atau log-kan. Nah, setelah learn-kan kita turunkan ya, atau apa namanya itu, ya kita turunkan ya. Nah, sekarang kita learn-kan nih, learn dari L theta, likelihood theta sama dengan S learn P ya. Ini kan sebenarnya seperti ini. Teman-teman, perhatikan sini. Ini kan P pangkat S ya. P pangkat S. P pangkat S itu sama dengan S log P kan ya, atau S learn P ya kan. Ya. Nah, jadi kalau dulu pernah ingat, A pangkat B itu sama dengan B log A atau B log B ln B ln A gitu. Makanya kalau di sini P pangkat S itu sama dengan S ln P. Ini kan 1 min P pangkat N min S. Jadi N min S ln 1 min P. Terus ini kita learn-kan juga nih. Kita learn-kan juga gitu nih. Maka oh, hasilnya itu ada S ln P itu adalah S per P. Ya. Min S, N min S ln 1 min P itu adalah 1 min S per 1 min P. Ini kita turunkan terhadap theta. Oleh karena di sini tidak ada theta, ya, ya udah kita buat dia sama dengan 0. Ingat ya, tahapan ML kembali, kita buat dia menjadi fungsi likelihood. Setelah fungsi likelihood, kita learn-kan dia, turunkan dia, baru buat sama dengan 0. Ya. Nah, tadi buat sama dengan 0 seperti ini. Nah, kalau sama dengan 0, ini pindah ruas nih. S min P-nya sepindah ruas. Atau ini nih, yang ini nih. N min S-nya pindah ruas ke kanan. Ya, karena ini min ya. Maka jadi seperti ini nih. S per P sama dengan N min S per 1 min P. Ya. Nah, sekarang kalikan nih 1 min P yang bawah ini ya, dikali S. Jadi S min SP. Ini dikali ini berarti PN min SP. Nah, terus oleh karena itu, jadi seperti ini. Ini kan min SP. Dah. Ini min SP ya. Ini juga min SP. Ini habis kan? Soal-soal habis nih. Ya, soal-soal habis. Jadi tinggal S sama dengan PN. Nah, jadi P sama dengan S per N. Ini adalah P duga. Maka terbukti P duga itu merupakan fungsi dari secara cukup S. Kenapa? Karena tidak mengandung theta. Sana ya. Itu untuk sifat-sifat ini. Ya. Terus, dikit lagi kok. Ini 13 nih kan ya. 14, 15, 16, 3 slide lagi. Masih sifat-sifat dalam teorema 10333. Yang tadi teorema berapa sih? 1031, sekarang 1033. Ya. Misalkan X1, S2, SN merupakan contoh acak dari sebarang distribusi kontinu. Nah, sekarang gini, perhatikan. Sekarang ini ada distribusi kontinu nih. Dengan fungsi dan bersamanya adalah ini. Kalau tadi binomial Bernoulli, ya, terus juga tuh gamma
eksponensial sekarang continue, distribusi continue. Continue itu seperti distribusi normal dan sebagainya ya. Maka statistik tataan atau order statistik membentuk statis cukup gabungan untuk theta, ya. Buktinya seperti ini. Untuk nilai X1N, X2N, dan seterusnya sampai Xn ke N ya, yang tetap dan terkait dengan X1, X2, maka ya, X1 theta, X2 theta, dan seterusnya sampai Xn theta itu di cover dari N faktorial sama ini sendiri. Ya. Ini kan dicoret nih. Ini sama yang bawahnya dicoret. Ya. Maka muncullah dah. Tuh. Nih, maka muncullah 1/n faktorial, di mana X1N itu merupakan nilai minimum untuk XI, dan terus sampai Xn. Nah, ya kalau misalkan nilainya sampai ke N, pokoknya X1N itu sama dengan dari nilai minimum, oke, yang paling minimum, terus X2N, S3N, terus sampai Xn ke N, maka itu semua menjadi nilai maksimum nantinya seperti itu. Ya. Nah, lalu yang terakhir, eh teorema 434 nih, yang terakhir nih. 434, Rao-Becquerel, ya. Blackwell, Blackwell. Misalkan S1, S2, Sn mempunyai fungsi densitas bersama. Ini sifat-sifat saya cukup ya, sifat-sifatnya tiga itu. Tiga teorema di sini yang dicontohkan. Ada Fx, theta, dan S1 sampai Sk merupakan saya cukup gabungan bagi theta. Jika T ada sebarang penduga tak bias untuk tau theta, dan jika T bintang adalah nilai harapan T besar S, maka T bintang adalah penduga tak bias bagi theta, tau theta, T bintang adalah fungsi dari S. Maka varian dari tau theta, bunga, dan marah, kenapa? TikTok kan dia keren kali. Lanjut ya. Maksud saya gerak-gerak itu kepala aja kayaknya. Jangan TikTokan. Kepala kali ya. Oke, lanjut. Maka T bintang itu adalah penduga tak bias bagi tau theta. T bintang juga fungsi dari S ya. Varian dari T bintang itu harus lebih kecil sama dengan varian aslinya ya. Ini kan T bintang terduga nih. Kita menduga. Nah, varian harus lebih kecil dari varian aslinya. Nah, varian dari T-nya T juga. Untuk setiap theta dan varian T theta itu lebih kecil dari ini, ya. Untuk setiap suatu theta jika benar bahwa T bintang adalah T dengan peluangnya 1, gitu. Oleh karenanya, tiga teorema di atas, terutama teorema Rao-Becquerel ini, uh, jika kita menginginkan penduga tak bias dengan ragam yang kecil atau varian yang kecil, kita dapat membatasi perhatian bahwa kita pada fungsi statistik cukup, jika terdapat penduga yang tak bias, maka akan ada satu yang merupakan fungsi dari status cukup, disebut dengan nilai harapan T besar S, gitu ya. Nah, teorema-teorema di atas sudah mengarahkan kita untuk mendapatkan umfu, ini dari kemarin ya, unbiased, maksimum, apa estimator pokoknya, ya, bla 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 bla, pokoknya mendapatkan umfu lah gitu nih. Nah, konsep lengkap, pokoknya secara cukup lengkap, ini sangat membantu untuk menentukan penduga tak bias yang ke-1 ini. Nah, jadi intinya dalam pertemuan ini adalah bagaimana kita mencari statistik cukup, oleh karena di dalam parameter itu ya sangat banyak informasi tentang parameter. Dan di dalam sampel itu ya, dalam statistik itu sangat banyak informasi tentang tentang parameter, kita harus membatasi tanpa mengurangi informasi dari parameternya, informasi dari aslinya. Nah, jadi setelah itu, setelah kita bagi-bagi ya, nggak ya, kita uji nih, apakah dia statistik cukup atau tidak. Syarat dia menjadi statistik cukup itu, dia tidak mengandung parameternya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan dia seperti ini, kita mengambil suatu data, ya, data itu ada parameter. Misalkan parameternya mu, datanya. Kita bagi data-data ini nih, misalkan itu. Data-data kita bagi. Nah, kita uji nih, apakah
nilai yang kita dapat ini merupakan statistik cukup dari nilai aslinya. Nah, dia akan menjadi statistik cukup jika ya tidak ada theta di dalamnya. Kenapa? Kan theta dari uji yang kita ambil tadi. Gitu. Intinya, kalau misalnya saya berbelit-belit, statistik itu dinamakan statistik cukup jika tidak mengandung theta setelah perhitungannya. Tidak mengandung parameter setelah perhitungannya. Kalau parameter tidak ada theta, kalau tetanya parameternya mu tidak ada mu, kalau parameternya p tidak ada p. Sudah, seperti itu. Sudah, mungkin itu dapat saya sampaikan. Anda mau tanyakan? Sudah? Atau mau end meeting ini? Udah mau end meeting ini? Siapa tadi? Fazri ya? Kurnia Fazri tadi kalau nggak salah. Sudah? Baik, jika tidak ada, ya. Siapa ini cahaya ini? Izin bertanya Pak, kenapa lagi kurang fungsi untuk on mic? Tadi kan bilang proses cukup itu gak mengandung parameternya. Gimana cara ngeceknya? Kalau parameternya dua, kalau satu-satunya nggak ada itu gimana Pak? Oke, kalau parameter dua itu jangan usah dicontohkan ya. Bahkan atau mungkin saya belum ada kalau misalkan di dalam statistik cukup itu ya tidak ada misalkan parameternya dua, jangan cari cuma satu dulu ya. Dalam contoh ini pun ini ya dari apa namanya Tukunia Fazri itu di chat pertanyaannya, bagaimana cara mengecek statistiknya kalau misalkan dia dua, satu satu aja dulu parameternya. Jadi kan dari sini satu parameternya itu kebanyakan dicontohkan satu, misalkan ya theta atau misalkan apa namanya eh, p ya atau misalkan mu gitu, itu parameternya. Bagaimana cara mengeceknya? Ada 4 tahap ini dia. Nih, pertama, cari distribusi peluang bersama, ya. Yang kedua, cari distribusi peluang dari statistik yang diketahui atau yang paling mendekati sama distribusi awalnya. Ketiga, lakukan pembagian antara fungsi pada tahap satu dan tahap 2. Fungsi pembagian yang mana, Pak? Yang ini. Nih, yang ini, yang atas nih, nih. Nih, yang saya blok ini nih. Ini fungsi bagiannya, ya. Tuh. Nah, kalau hasil dari ini itu tidak mengandung parameternya, kalau parameter tidak ada theta, kalau parameternya P tidak ada P, maka dia merupakan statistik cukup. Contoh yang pertama, setelah dibagi ini kan hasilnya ini kan ya, N atau N1 I sama dengan 1 sampai N XI min 1. Ini kan nggak ada P di sini. Sedangkan parameter adalah P juga, berarti eh, nggak ada mengandung P di sini ya. Artinya apa? Ini merupakan statistik cukup. Yang kedua, contoh dua, di sini kan parameter theta, ya. Dikasih tahu nih parameternya ada parameter theta. Nah, sedangkan setelah dibagi di bawah sini ya, nih dia tidak ada mengandung theta di sini. Gamma n per s pangkat n min 1. Nah, karenanya di sini fs itu merupakan status cukup bagi theta. Kenapa? Karena di hasil akhirnya setelah pembagian ya tidak ada mengandung theta gitu nih. Gitu, punya Fazri. Sudah? Cukup ya? PIC gimana? PJ? Ada yang tidak masuk sampai akhir kuliah? Oke, sama-sama. Atau masuk semua? Ada ini Pak yang telat masuk karena internetnya, karena kan tadi lagi di jalan ya. Terus ada yang satu ini berdua, satu frame berdua. Contohnya saya, Siva, Putri, Amanda sama Bunga. Tapi Nih. udah sih, masuk 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 semua Pak. Oke, yang tidak masuk nanti kirim sama saya ya, siapa orangnya ya. Yang tidak ada kendala itu. Yang ada kendala itu. Ya, memang saya nggak tahu ya, di daerah kami ya ada sekitar 6 atau 4 kabupaten kota ya yang terdampak, nggak tahu. Pokoknya daya Telkomsel itu lagi down sekarang, tiba-tiba menghilang. Tadi saya lihat SAR juga seperti tiba-tiba menghilang. Makanya saya langsung lari pakai WiFi ya. Pindah ke
apa namanya kampus ya, pakai WiFi gitu. Nah, itu. Dan nggak tahu kalau di sana, kalau di sini lagi hujan juga kondisinya. Makanya agak gimana gitu. Baik ya, jika tidak ada ya, kita cukupkan pertemuan pada hari ini ya. Eh, namun sebelumnya saya kasih kenang-kenangan dulu ya, yang end meeting tadi ya. Nih, screenshot nih. Cuma 4 kok, cuma 4. Ya. Oke, Pak, bagaimana caranya? Seperti biasa, tulis di kertas, ya, tulis tangan, tidak boleh pakai pensil, tidak boleh apa namanya pakai eh, ketik, ya, kalau ketik harus pakai pena, harus pakai pena. Pakai spidol boleh, Pak? Boleh, pakai spidol tuh, ya. Boleh buatnya di apa namanya eh kertas A4 boleh, binder boleh, folio boleh, kertas apapun boleh, ya. Mau karton juga boleh, ya. Oke, dikumpulin kapan Pak? Nanti kumpulin secara offline saja, ya. Hari Rabu ya, Rabu depan, ya. Dikumpulin Rabu depan ya di meja saya ya. Rabu depan di meja saya jam 12, paling lambat jam 12. Oke? Pak, izin minggu depan kami online. Iya, Pak. Enggak ke kampus. Oh, online. Satu full online ya, kalian ya? Satu minggu itu ya? Iya, benar. Iya. Kocak aja kalian nih. Saya tinggal saja nih. Gimana ya ngumpulnya ya? Saya maunya offline. Atau kalian bisa mau Jumat ini besok? Kebetulan saya ke gereja. Oh iya, Jumat tanggal merah. Ya udah besok aja Kamis lah. Saya tunggu di ruangan ya. Kebetulan Udahlah. besok online juga, Ya, Pak. ya, ya. Mm-mm. Kebetulan aja semua kebetulan Pak, nggak bisa. Beneran, Pak. Beneran, ini beneran. Ya udah ini aja apa namanya tetap Rabu depan terakhir ya. Tapi ya di PDF kan. Nanti saya kirim link ya. Nah, terus apa namanya offline-nya, apa namanya kertasnya itu dibawa Rabu depannya lagi. Oke? Pas offline ya. Berarti kita besok pertemuan 6 ya. Pertemuan 7 dong. Pertemuan terakhir ya sebelum UAS ya. Nah, sebelum UTS ya. Nah, itu kita offline ya. Nah, oke. Sudah ya? Baik. Jika sudah Bapak izin tanya dulu. eh, Eh, boleh. untuk kertasnya kan karena dikumpulin eh, satu kelas samaan kayak misal folio semua atau boleh HVS atau boleh campur gitu. Ada yang pakai binder, folio, HVS. Perasaan tadi saya jelasin deh. Komodis kan. Dengar nggak sih kalian? Bebas kan, Pak? Berarti Iya, tadi agak saya jelasin. putus-putus tadi Boleh. di sana. Boleh mau binder, boleh polio, boleh kertas buku, boleh pakai karton, ya, boleh A4, tapi harus pakai pena. Atau pakai spidol juga boleh, kalau bisa. Jangan pakai pensil, ya. Tadi kemarin tuh ada kasus tuh di rumpun kita tuh, pakai pensil dia, UTS. Terus dikoreksi sama dosennya. Terus dibagikan. Terus dia protes, gitu. Dosen juga cerdik. Alhamdulillah dosen cerdik. Ternyata pas dia dibagikan itu ditambah ditulis sama dia, gitu. Dihapus, dibenarin sama dia, gitu. Memang ya saya makanya apa namanya mengajari kalian. Ya saya yakin kalian nggak bakal curang. Curang juga nggak apa-apa sama saya, tapi nanti saya tagih di akhir apa. Ya, untuk agama Islam. Ya, curang aja kalian. Nanti saya masuk surga saya tahan kalian. Sudah? Fadil Kalinisa sama Nia Amanda, Bang Ropo sudah? Udah, Pak. Makasih banyak. Oke, sama-sama. Baik, sebelum itu mari kita tutup sama-sama dengan baca lapas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Yang mau on cam silakan on cam. Kita foto dulu absen ya. Silakan pegang satu benda yang menurut kalian membantu perkuliahan pada hari ini. Ya. Oke, silakan di screenshot ya. Hitung ketiga. Ini. Oke. Satu, pegang botol minum semua. Keren kali kalian. Dua, tiga. Oke, lagi slide kedua, tetap tersenyum, siapa dapat 2 kali. Satu, dua, tiga. Oke, sudah ada screenshot? Juga, Jangan-jangan nggak ada Pak. yang screenshot.
Oke, Ada, baik jika aman. sudah. Oke, siap. Terima kasih. Silakan ke jalan tugasnya.